Mari ngobrol tentang air. Saya mendasari apa yang saya tahu tentang air sebagian besar dari riset seorang dokter, namanya Dr. Feridun Batman Helij, atau akrab dipanggil Dr. Batman. Dia seorang dokter yang selama lebih dari 20 tahun meneliti mengenai efek air putih terhadap kesehatan. Ada banyak hal ternyata yang kita belum paham mengenai air. Sebagai contoh, planet bumi kita ini sekitar 70 atau 75%-nya terdiri dari air. Demikian juga tubuh kita. Masih ingat ketika saya cerita manusia harus hidup selaras dengan alam? Ternyata komposisi air di dalam tubuh manusia dan tubuh planet ini pun hampir mendekati sama. Air di dalam tubuh kita, dia tidak hanya berfungsi sebagai pelarut saja, tetapi juga sebagai syarat untuk berfungsinya fungsi-fungsi tubuh yang penting. Tanpa air yang cukup, tubuh akan melakukan penjatahan air dan melakukan prioritas mana fungsi tubuh yang perlu dipertahankan dan mana fungsi tubuh yang tidak perlu dikedepankan. Bila tubuh kekurangan air secara berkepanjangan, maka ini yang kita sebut dengan kondisi dehidrasi atau kekeringan. Dan Dr. Batman dalam penelitiannya menemukan bahwa 85% penyakit modern saat ini, bila ditelusuri penyebab di balik penyebabnya, ternyata tak lepas dari kondisi kekurangan air yang berkepanjangan atau dehidrasi kronis. Penyakit modern yang dia maksud adalah seperti kegemukan atau obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes, kanker, asma, nyeri seperti sakit punggung, sakit kepala, migrain, depresi, masalah dengan lambung atau radang lambung dan sebagainya. Jadi penyakit-penyakit ini bukan penyakit yang menular, tetapi sangat kita kenal dalam kehidupan sehari-hari dan disebabkan salah satu faktor besarnya adalah karena kekurangan air. So, dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana memahami kebutuhan air kita dan mengkonsumsinya. Pertama, menggunakan patokan haus adalah ukuran yang tidak baik untuk menentukan kapan kita perlu air atau tidak. Karena haus hanyalah gejala kekeringan lokal di kerongkongan Anda. Dia tidak berhubungan langsung dengan kekeringan global di seluruh tubuh Anda. Demikian pula kalau Anda minum sedikit dan kerongkongan Anda kini basah, dia tidak berarti seluruh 70 triliun sel dalam tubuh Anda sudah cukup air. Warna urin juga bukan indikator yang baik, meskipun lebih baik daripada haus. Alasannya sebenarnya lebih kepada kepraktisan. Kita tidak bisa setiap saat, setiap kali mengeluarkan urin memonitor warnanya. Dan juga kalau kita minum suplementasi vitamin tertentu, misalnya B kompleks, warna urin kita kadang-kadang berubah menjadi keemasan dan tidak lagi objektif untuk menentukan apakah kita cukup air atau tidak. Jadi Dr. Batman mengusulkan bahwa kita menghitung kebutuhan air secara harian dan memenuhinya dulu, kebutuhan minimal air harian kita. Bila nanti masih haus karena aktivitas hari itu, silakan minum ekstra. Cara menghitung kebutuhan air harian Anda, untuk sebagian besar orang, Anda akan menggunakan faktor pengali 33. Kalikan 33 dengan berat badan Anda dalam kilogram. Hasilnya adalah berapa mililiter air harian minimum yang perlu Anda konsumsi. Umpama berat badan Anda 50 kg, kalikan ke 33, 1650. Biasanya kemudian saya bulatkan ke atas, ke kelipatan 100 di atasnya, yaitu 1700. 1700 ml adalah air harian yang harus diminum orang tersebut yang berberat badan 50 kg. Lalu, kapan
dia minumnya. Karena ada waktu-waktu tertentu di mana air bisa dimanfaatkan oleh tubuh dan ada waktu tertentu dia tidak dimanfaatkan dengan optimal. Menurut dokter yang meneliti ini, ada 4 waktu utama: bangun tidur, sebelum tidur, 30 menit sebelum makan, dan 90 menit setelah makan. Jadi waktu saat makan sebaiknya kita tidak minum banyak, karena akan bercampur dengan makanan dan mengganggu pencernaan. Kalau Anda minum bangun tidur, sebelum tidur, 30 menit sebelum makan, dan 90 menit setelah makan, Anda bisa menemukan sekitar 8 atau 9 slot dalam sehari di mana Anda berkesempatan minum air yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Misalnya Anda berencana minum 8 kali, dan tadi hasil pengaliannya adalah 1700 ml, maka dibagi 1700 ml dibagi 8 kali frekuensi Anda akan minum. Sekianlah jumlah air yang Anda harus minum langsung, terlepas dari Anda haus atau tidak. Dan ini akan memastikan bahwa kebutuhan dasar Anda terpenuhi. Bila masih haus atau banyak berada di ruangan luar yang terik mataharinya kuat, atau Anda berolahraga ekstra, Anda boleh minum ekstra. Tetapi terlalu banyak minum air juga tidak sehat karena dia akan menguras cadangan mineral tubuh. Hal lain yang Anda perlu tahu adalah hati-hatilah ketika Anda mengkonsumsi teh, kopi, soda, dan alkohol. Bukannya tidak boleh, tetapi keempat jenis minuman ini bersifat diuretik. Diuretik artinya dia akan mendorong cairan keluar dari tubuh Anda. Jadi kalau di hari yang sama Anda minum soda atau teh atau kopi atau alkohol, maka Anda perlu menggantinya dengan air putih sejumlah yang sama, di luar dari kebutuhan harian yang Anda sudah hitung dengan perkalian tadi. Ini untuk memastikan bahwa tubuh Anda tidak kekurangan air. Dan bila Anda selama ini tidak biasa minum air banyak, karena kandung kemih Anda merupakan jaringan otot, jangan langsung ke target idealnya. Lakukan secara berangsur-angsur, tambah minggu demi minggu hingga Anda ada di target idealnya. Terakhir, ada sebuah resep penyembuhan dengan air putih yang sangat berguna bila Anda mengalami sakit tertentu seperti sakit lambung, alergi, asma, serangan panik, nyeri, migrain. Resep yang sering saya gunakan adalah di luar daripada kebiasaan minum air sehari-hari, Anda minum air putih 500 ml secara sekaligus, dibarengi dengan makan secuil kecil garam laut. Dengan makan sedikit garam laut dan minum 500 ml, ini Anda ulang setiap 2 jam selama Anda terjaga. Artinya kalau tidur tidak perlu dilakukan. Banyak sekali keluhan-keluhan sehari-hari yang bisa Anda bantu dengan cara ini. Kalau Anda tidak punya garam laut, Anda boleh saja pakai garam biasa, meskipun kelengkapan spektrum mineralnya jauh lebih bagus garam laut. Dan kalau kita pikir-pikir, ketika orang masuk ke dalam ruang darurat di rumah sakit, biasanya yang diinfuskan juga adalah air dan garam. Jadi secara medis maupun secara alam, air garam itu terbukti efektif untuk menstabilkan keseimbangan fungsi tubuh dan sistem tubuh Anda. Jadi selamat mencoba, jangan lupa minum air putih.